Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solihah solihah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali lagi pada pembelajaran Al-Quran dengan tema sifatul huruf yang kedua, yaitu tentang qalqalah sugro. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki pembelajaran qalqalah sugro, maka alangkah baiknya kita membahas tentang qalqalah terlebih dahulu. Baik, qalqalah itu secara bahasa artinya memantul. Bu Guru ulangi lagi, qalqalah artinya memantul. Hurufnya yaitu ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf, atau disingkat dengan baju di toko. Ya, hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, qaf, atau disingkat dengan baju di toko. Selanjutnya, qalqalah terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada qalqalah sugro, yang kedua ada qalqalah kubro. Qalqalah sugro yaitu qalqalah yang sifatnya kecil, sedangkan qalqalah kubro yaitu qalqalah yang sifatnya besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang qalqalah sugro secara detail. Maka mari kita perhatikan dan simak dengan baik-baik materi qalqalah sugro yang akan disampaikan oleh Pak Imam Rifai. Anak-anakku sekalian kelas 4A, 4B, dan 4C, alhamdulillah pada pagi hari ini masih bisa melaksanakan pembelajaran BDR dari rumah. Untuk pembelajaran Al-Quran pada pagi hari ini Pak Guru sama Bu Melida membahas tentang masalah sifatul huruf yang kedua, yaitu tentang bacaan qalqalah sugro. Qalqalah sugro ini merupakan sifatul huruf yang kedua. Qalqalah itu sendiri artinya memantul. Jadi diibaratkan bacaan itu ketika dibaca itu ada suara memantul. Dan sugro artinya itu kecil, sehingga pantulannya itu kecil, jadi tidak terlalu kuat. Jadi anak-anak nanti ketika membaca huruf qalqalah itu pantulannya jangan terlalu kuat, karena ini termasuk yang dibahas oleh Pak Guru pada saat ini, yaitu tentang qalqalah sugro. Jadi Pak Guru ulangi lagi, qalqalah itu artinya memantul, sugro artinya kecil. Dan huruf yang dibaca qalqalah sugro ini itu ada 5, yaitu huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Jadi kelima huruf ini nanti ketika huruf ini berharokat sukun. Jadi syaratnya untuk huruf yang 5 ini harus sukun. Kalau tidak berharokat sukun maka tidak dibaca qalqalah sugro. Jadi huruf ba, jim, dal, to, dan qaf ini dibaca qalqalah sugro ketika berharokat sukun. Dan kalau tidak sukun, misalnya berharokat fathah, dhamma, dan kasroh, itu tidak dibaca qalqalah sugro walaupun ada huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Jadi yang dibaca qalqalah sugro itu ketika berharokat sukun. Misalnya yang huruf ba, contohnya yaitu misalnya suhufi Ibrahim
Itu. Suhufi ib. Jadi baknya itu karena sukun maka dibaca qalqalah sugro. Dan qalqalah sugro ini anak-anak huruf ba, jim, dal, to dan qaf itu ada di tengah kalimat. Bukan di akhir kalimat. Karena nanti kalau di akhir kalimat nanti akan dibahas lebih lanjut yaitu termasuk qalqalah kubro. Jadi ada di tengah kalimat. Misalnya Pak Guru ulangi lagi contohnya yang huruf ba, suhufi Ibrahim, suhufi Ibrahim. Jadi baknya dibaca qalqalah sugro. Dan yang kedua yaitu huruf jim. Huruf jim ini sama ketika sukun berada di tengah kalimat maka juga dibaca qalqalah sugro. Contohnya misalnya qalu ataj'alu fiha. Pak Guru lagi qalu ataj'alu fiha. Terus yang ketiga yaitu huruf dal. Huruf dal ini sama kalau ada di tengah kalimat ketika berharokat sukun juga dibaca qalqalah sugro. Contohnya misalnya la tadruna. Jadi dalnya sukun. La tadruna. Seperti itu. Terus yang keempat yaitu huruf to. Huruf to sama ketika sukun berada di tengah kalimat juga dibaca qalqalah sugro. Pak Guru contohkan au it'amu seperti itu. Au it'amu fi yaumin dzi masghaba. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Jadi to-nya dipantulkan. Terus yang terakhir huruf qaf. Huruf qaf sama ketika berada di tengah kalimat berharokat sukun juga dibaca qalqalah sugro. Pak Guru contohkan yatiman dza maqraba. Yatiman dza maqraba. Itu tentang contohnya bacaan qalqalah sugro. Jadi Pak Guru ulangi lagi, qalqalah itu artinya memantul, sugro artinya kecil. Maksudnya ketika ada huruf qalqalah, pantulannya jangan terlalu kuat, jadi kecil. Dan huruf yang dibaca qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Kelima huruf ini syaratnya yaitu harus berharokat sukun. Kalau tidak berharokat sukun maka tidak dibaca qalqalah sugro. Misalnya nanti anak-anak disuruh mencari contoh bacaan qalqalah sugro, anak-anak tinggal melihat kelima huruf ini, tinggal lihat harokatnya. Kalau harokatnya sukun maka termasuk bacaan qalqalah sugro. Itu tentang pembahasan pada pagi hari ini tentang sifatul huruf yang kedua yaitu qalqalah sugro. Mungkin itu penjelasan dari Pak Guru. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa mempelajari dan nanti tinggal mempraktekkan ketika membaca di surah Al-Baqarah untuk ayat berikutnya. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.